Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar online, yakni seminar pranikah dengan tema Insya Allah Saya Siap Nikah. Teman-teman yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama acara pembukaan, kedua sambutan, ketiga sesi seminar, keempat sesi pemaparan materi, kelima sesi tanya jawab, keenam doa penutup, dan yang terakhir penutupan. Sebagai acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana, kepada Saudara Ivan Prayoga Nurbudiono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti seminar pranikah via WhatsApp group. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kita tidak tahu apa-apa hingga kita sekarang mengerti apa itu Islam yang sebenarnya. Ketiga kalinya saya di sini sebagai ketua panitia ingin menyampaikan sedikit berterima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pranikah yang diadakan oleh PPL yang ditugaskan di KUA Kanor. Terus yang selanjutnya saya berterima kasih kepada dosen-dosen yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pranikah ini. Terus siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa yang sedang dilanda COVID hari ini pas masa pandemi seperti ini. Selanjutnya saya harapkan dari teman-teman yang mengikuti seminar pranikah ini dapat mengikuti hingga akhir, hingga selesai pemaparan materi oleh nanti Bapak Muhammad Abdul Aziz MA dan akan dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa namanya Mbak Faridatus Syafi'ah. Perlu teman-teman ketahui, keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam membangun sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Jadi teman-teman mengikuti seminar pranikah ini, teman-teman diharapkan untuk mengerti kedepannya apa sih pranikah yang sebenarnya, terus keluarga sakinah seperti apa. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti apa itu pranikah. Jadi sewaktu-waktu kalau teman-teman sudah memantapkan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau di jenjang yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, teman-teman bisa mengerti fondasi keluarga yang baik itu seperti apa. Selanjutnya saya memohon maaf apabila kekurangan kita dalam berinteraksi dengan teman-teman di WhatsApp group ini kurang begitu baik ya untuk penyapaan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf selaku ketua panitia dan teman-teman penyelenggara, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Saudara Yoga. Teman-teman yang berbahagia, samalah kita pada acara pokok yaitu seminar pranikah dengan tema Insya Allah Saya Siap Nikah. Kepada moderator dipersilakan untuk mengambil alih acara. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini sebagai moderator. Yang pertama akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz MA. Nama
Muhammad Abdul Aziz, alamat Balong Cabe Kedungadem, Bojonegoro, tempat tanggal lahir Tuban 17 Maret 1991, istri Muslihah, pendidikan SDN Ngadirejo Rengel, MTS MA Atanwir Talun, S1 S2 Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2019. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Aziz MA kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia seminar online pranikah, yaitu yang diadakan oleh teman-teman PPL di KUA Kecamatan Kanor. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pihak yang ada di KUA Kecamatan Kanor, ketua beserta staf-stafnya yang telah ikut serta membantu terlaksananya acara seminar online ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jurusan bimbingan konseling Islam STAI Atanwir. Di sini mungkin ada Ibu Kaprodi, ada Bu Indah, dan beserta teman-teman mahasiswa BKI STAI Atanwir. Baik, terima kasih. Saya harap nanti ketika seminar online ini selesai, mudah-mudahan harapannya adalah bagi teman-teman yang hendak melaksanakan pernikahan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga teman-teman yang mungkin sudah menikah, ini mungkin kita belajar bersama bagaimana kita membina keluarga kita untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, kita akan memulai. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa itu sebuah pernikahan? Tapi sebelum kita membahas apa itu pernikahan, saya akan membacakan quote tentang pernikahan dari Sujiwo Tejo, bahwa menikah itu adalah nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa saja, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. Oke, saya lanjutkan. Pengertian sebuah pernikahan ini di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang mana pernikahan itu diartikan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka berpuasalah, sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. Dari dasar hukum di atas, kita bisa mengambil hikmah bagaimana pernikahan ini adalah sebuah perintah atau anjuran dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menikah, orang akan mendapatkan ketentraman, orang akan
mendapatkan rasa kasih sayang. Dan juga dengan menikah, orang akan mampu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Mudah-mudahan dengan dasar hukum ini kita dapat menjadi orang yang mampu menjaga pernikahan kita untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian saya lanjutkan, di dalam pernikahan itu tentunya ada syarat dan rukun. Rukun sebuah pernikahan seperti yang kita ketahui bersama, ada 5 rukun yang harus ada di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama adalah adanya calon pengantin, yaitu pengantin pria dan wanita. Yang kedua adanya wali nikah. Yang ketiga adanya saksi. Saksi di sini minimal adalah 2 orang. Yang keempat adanya ijab dan qabul, dan yang kelima adanya mahar atau mas kawin. Kemudian batas usia pernikahan. Di dalam Islam batas usia pernikahan itu tidak diatur secara mutlak minimal dan maksimalnya. Tetapi di dalam Al-Quran dan hadis hanya diisyaratkan bagi orang yang siap dan mampu. Artinya di sini adalah siap dan mampu secara lahiriah dan batiniah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di dalam kajian fikih di sini memakai bahasa baligh. Baligh di sini diartikan adalah kedewasaan. Baligh di sini ditandai dengan seorang pria itu sudah mengalami ihtilam dan seorang perempuan sudah mengalami haid. Kemudian di dalam kitab Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa usia pernikahan bagi laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Saya lanjutkan. Kemudian pertanyaan pentingnya adalah kenapa kita harus menikah? Mungkin ada banyak sekali dalil atau ayat atau manfaat daripada sebuah pernikahan itu. Saya di sini akan menyebutkan 6 daripada kenapa kita harus menikah. Yang pertama adalah menikah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah menguatkan ibadah sebagai benteng akhlak. Yang ketiga adalah menyempurnakan agama. Yang keempat adalah mengikuti perintah Allah. Dan yang kelima mendapatkan keturunan. Kemudian yang keenam adalah memperoleh ketenangan. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim yang baik, setidaknya kita memiliki panutan dalam menjalankan agama sehari-hari. Panutan tersebut tidak lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang bisa kita tiru adalah melaksanakan pernikahan dengan niatan yang mulia. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya bahwa menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Yang kedua adalah menguatkan ibadah sebagai benteng akhlak. Di sini maksudnya adalah salah satu manfaat pernikahan adalah menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Sebab dengan punya pasangan orang akan lebih menjaga pandangan dan nafsu syahwatnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya.
Ayat di atas menjelaskan bahwa anjuran sebuah pernikahan itu dapat menjaga pandangan serta menenteramkan hati seseorang. Maka menikah merupakan sebuah ibadah dan sebagai benteng akhlak. Sebab dengan pernikahan orang akan terhindar dari perbuatan zina. Selanjutnya, kenapa orang harus menikah? Yang ketiga adalah menyempurnakan agama. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa ada dua hal yang paling potensial yang menyebabkan manusia menuju pada kerusakan, yaitu syahwat kemaluan dan syahwat perut. Dan menikah merupakan salah satu upaya melindungi manusia dari perilaku menyimpang yang dapat merusak agamanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Awsat, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Kemudian yang keempat adalah kenapa orang harus menikah adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling dinanti oleh banyak orang dengan dasar mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan pernikahan yang penuh rahmat dan ridhonya, Allah akan mencukupkan baginya dengan segala karunia-Nya. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dan hamba-hamba sahayamu laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan keturunan. Salah satu kenapa kita harus menikah adalah mendapatkan keturunan. Keturunan ini merupakan salah satu wujud investasi akhirat selain ibadah bagi orang muslim. Melahirkan keturunan yang soleh dan solehah dengan harapan kelak menjadi generasi yang memberi manfaat bagi agamanya, terlebih orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kemudian yang terakhir, kenapa orang harus menikah? Yang keenam adalah memperoleh ketenangan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Christopher Fagundes di Ohio State University. Beliau menemukan bahwa orang yang sudah menikah sangat kecil kemungkinan melakukan tindakan yang beresiko tinggi. Dengan kata lain, bahwa orang yang sudah menikah cenderung lebih bisa mengendalikan diri atau yang sering kita sebut dengan self regulation dan tenang dalam menghadapi persoalan. Alasan sederhananya adalah orang yang telah menikah sadar bahwa ia memiliki anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, ketika kita sudah tahu jawaban kenapa kita harus menikah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ada pada diri kita adalah bagaimana mencari pasangan yang baik bagi kita. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak tahu bahwa ada kriteria-kriteria yang menjadi pilihan bagi kita di dalam mencari pasangan hidup.
Ada 4 kriteria yang dianjurkan Rasulullah SAW di dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah hartanya, dan yang kedua adalah nasab atau keturunannya, yang ketiga adalah kecantikan atau ketampanannya, yang keempat adalah agamanya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama hartanya, kedua kedudukannya, ketiga parasnya, dan keempat agamanya. Maka hendaklah kamu memilih yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau jika tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis di atas menjelaskan bahwa selain agama, yakni harta, kedudukan, dan kecantikan, bukan menjadi jaminan utama penentu kebahagiaan. Sebab ketiga hal tersebut bukan hal yang kekal, yang bisa dijadikan pegangan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak ketika kita menikah. Baik, kemudian adalah ketika sudah tahu bagaimana kriteria yang baik di dalam kita memilih pasangan, maka ketika sudah menikah kita harus tahu apa hakikat seorang suami dan istri. Di sini saya mengutip firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari kutipan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan untuk saling mengenal. Artinya ada proses yang harus dijalani oleh sepasang suami dan istri. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, tidak mengerti menjadi mengerti antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ada perbedaan mendasar pada diri laki-laki yang disebut suami dan perempuan yang disebut istri. Saya mengambil contoh misalnya adalah dari aspek kognitif atau cara berpikir, aspek afektif berupa sikap dan emosi seorang laki-laki dan perempuan, kemudian psikomotorik artinya adalah aktivitas fisik. 3 hal tersebut harus dipahami dan dimengerti oleh masing-masing sebagai sunatullah, agar perbedaan tersebut menjadi pelengkap bagi kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tugas suami dan istri. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak tahu bagaimana tugas seorang suami dan bagaimana tugas seorang istri di dalam Islam. Saya di sini memakai konsep teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow di dalam tugas suami dan istri. Yang pertama, kita tahu bahwa teori dasar kebutuhan manusia menurut Maslow adalah yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga rasa cinta, yang keempat adalah penghargaan, dan kelima aktualisasi diri. Yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis ini saya mengartikan adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh diri manusia, berupa sandang, pangan, dan papan. Di dalam menjalani keluarga, tentu kebutuhan dasar ini harus terpenuhi untuk mendapatkan kebahagiaan, baik sandang, pangan, maupun papan. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman di sini adalah aman jiwa serta aman hartanya. Maksudnya adalah
bagaimana seorang suami memberi aman terhadap seorang istri dan seorang istri memberi rasa aman terhadap suami. Bentuk keamanan dan kenyamanan ini sangat mempengaruhi di dalam keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian ada rasa cinta. Maksud dari kebutuhan rasa cinta di sini adalah dicintai, disayangi, diperhatikan maupun memberikan pujian. Seorang suami harus bisa mencintai istrinya dengan baik. Seorang istri harus mampu mencurahkan cintanya terhadap suami pun dengan baik. Jika hal ini tidak tersampaikan, maka tentu akan berkurang wujud keharmonisan di dalam keluarganya. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan di sini artinya adalah bahwa seorang suami dan istri tentu ingin diakui keberadaannya. Misalnya adalah bagaimana tatanan keseharian kehidupan seorang suami istri. Istri memasak. Bagaimana istri ini diakui bahwa dia sebagai ibu rumah tangga yang harus menjaga rumah, menyiapkan masakan maupun dan lain sebagainya. Kemudian ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri artinya bahwa seorang suami dan istri punya hak untuk mengaktualisasikan dirinya di dalam selain keluarganya. Misalnya berkarir. Istri jangan sampai dicegah untuk berkarir. Dia berkarir adalah wujud untuk mengaktualisasikan dirinya. Kemudian yang terakhir, di dalam kita mempersiapkan pernikahan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita siap untuk menikah, adalah mengetahui bahwa pernikahan itu adalah wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa merupakan sumber kemudahan dan pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, yang artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar baginya dan memberi rezeki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semestinya menikah bukan merupakan hal yang harus dihindari, apalagi ditakuti. Apalagi dengan alasan bahwa ketika seorang menikah nanti akan lebih berat tanggung jawabnya serta beban hidupnya. Kebanyakan bagi orang yang belum menikah akan lebih fokus pada hal materi misalnya, atau penghasilan. Ini menjadi alasan biasanya orang menunda pernikahan. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya adalah, dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sayamu, laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Arti ayat tersebut saya mendefinisikan adalah bahwa orang jangan takut menikah hanya karena harta atau penghasilan atau hal-hal yang hanya berwujud materi. Sebab dengan menikah Allah akan memudahkan itu semua. Jika dia miskin, maka Allah akan memampukan, tentunya dengan adalah jalan ketakwaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kepada Bapak Muhammad Abdul Aziz MA yang telah menyampaikan materi. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya?
pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Saya akan mencoba menjawab, atau kita berbagi berbagi ilmu di sini. Oke, tadi ada pertanyaan dari saudara Adib tentang apa indikasi bagi laki-laki atau perempuan bahwa dia siap menikah. Kalau pertanyaannya adalah indikasi, jawabannya tentu beragam antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau ada orang melihat orang melihat dia pengen menikah, berarti dia mungkin sudah siap untuk menikah. Itu salah satu indikasinya. Tetapi di dalam Al-Quran dan hukum-hukum fikih misalnya, di situ tidak ada keterangan indikasi. Cuma ketika orang sudah mampu, maka dia diwajibkan untuk menikah, untuk menghindari hal-hal yang membawa kemudaratan bagi dirinya. Misalnya adalah perbuatan zina. Itu di dalam hukum Islam. Kalau di dalam kajian fikih tadi ada istilah ihtilam dan haid. Artinya ketika seorang laki-laki sudah ihtilam itu dalam artian kita membahasakan sudah mimpi basah, kemudian seorang perempuan sudah haid, maka dia bisa dikategorikan orang yang sudah boleh menikah. Kalau di dalam hukum perdata di pasal 7 ayat 1 tahun 1974 mengatakan bahwa laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dulu, kalau perempuan 16 tahun dulu. Kalau di bukunya Pak Sudarsono yang judulnya adalah Hukum Kekeluargaan Nasional, hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah mubah, kemudian sunnah, kemudian wajib, haram, dan makruh. Seorang laki-laki atau perempuan yang tadi dibahasakan indikasi siap menikah berarti adalah masuk kategori sunnah dan wajib. Sunnah ini artinya sudah mampu memenuhi kebutuhan zahir dan batin, yakni cukup mental dan ekonomi. Kemudian wajib ini sudah cukup mental dan ekonomi dan membahayakan atau dikhawatirkan ketika dia tidak menikah, tidak segera menikah, akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya. Misalnya adalah perbuatan zina. Kemudian menjawab pertanyaan dari ini, tulisannya konveksi dan welder, ini entah mas atau mbak. Yang pertanyaan, seorang yang dinikahi itu agamanya, misalnya saya mau tanya, jika kita menikah tapi beda agama, seseorang yang dinikahi itu agamanya Islam tapi agama orang tuanya non Islam, apakah sah akad nikah seorang tersebut? Di sini ada beberapa keterangan menurut ijma para ulama di dalam kitab Al-Iqna fi Halil Fazi Abi Suja. Di situ dikatakan bahwa seseorang yang menjadi wali harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah beragama Islam. Jadi menurut kesepakatan para ulama, perempuan muslimah walinya harus muslim, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Aulia tentang apa kriteria untuk memilih laki-laki yang baik. Tadi dijelaskan hanya kriteria perempuan yang baik. Oke,
Kalau menurut saya hadis Nabi tadi itu menjelaskan bahwa 4 kriteria tadi menjadi pertimbangan bagi seseorang yang hendak menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Pun kasus di Indonesia pun sama. Kalau dalam orang Jawa itu mengenal istilah bibit, bobot maupun bebet. Bibit itu artinya keturunan, bobot itu kedudukan, bebet itu adalah kecantikan, paras misalnya, atau kegantengan. Sebetulnya sama saja kriteria yang harus dipilih oleh seseorang yang hendak menikah, baik laki-laki dan perempuan. Terutama adalah agamanya. Seperti itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari 3 pertanyaan teman-teman sekalian. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari saudara Indah dan Amara. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Dwi Saindah, mahasiswa STAI Atanwir, jurusan BKI. Yang pertama adalah perempuan posisinya menunggu. Bagaimana cara kita bersabar menerima takdir sampai tua atau bahkan meninggal kita tidak menikah. Yang kedua adalah menikah jalur ta'aruf, belum terlalu kenal pribadi atau sikap pasangan ketika menikah. Sikap pasangan mulai timbul ketika cara menyatukan perbedaan sehingga pernikahan akan tetap harmonis. Yang pertama adalah kalau posisinya perempuan menunggu, berarti adalah menunggu kepantasan. Yang perlu kita yakini bahwa Allah mempunyai ketetapan. Jadi ada rukun iman itu 6, salah satunya adalah qada dan qadar. Qada dan qadar ini merupakan ketetapan Allah. Nah, wujud ketetapan Allah ini misalnya kita mengetahui ada jodoh, ada pati, ada rezeki. Itu yang tidak akan berubah, yang harus kita yakini. Pun demikian dengan jodoh misalnya. Maka tugasnya adalah ketika posisi menunggu adalah memantaskan diri terhadap calon pasangan kita. Jadi orang baik akan ketemu dengan yang baik, orang buruk akan ketemu dengan yang buruk. Mudah-mudahan ketemu dengan yang baik sehingga membawanya kepada kebaikan. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana menyatukan perbedaan sehingga pernikahan tetap harmonis. Kalau bahasa orang desa, pernikahan harus ada bumbunya. Bumbu-bumbu pernikahan itu bisa misalnya berselisih paham dan sebagainya. Maka yang harus kita pahami adalah hakikat seorang laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Makanya dijelaskan bahwa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi yang pertama adalah min dzakarin wa unsa. Itu artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Baik pemikirannya, baik karakternya, itu pasti berbeda. Nah, pernikahan adalah menyatukan perbedaan-perbedaan. Menyatukan ini tidak harus diartikan harus sama. Ketika yang laki-laki seperti ini, yang perempuan harus seperti ini. Ini tidak, tetapi saling memahami karakter masing-masing. Itu yang harus dipahami. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tentu ada misal garis-garis batas, misalnya budaya laki-laki dan perempuan. Misalnya Mbak Indah ini orang Jawa, dapat suami orang Madura. Tentu
budayanya berbeda. Budaya tentu mempengaruhi karakternya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Amara tentang tugas suami dan istri menurut konsep Islam dan konsep orang desa misalnya. Mana yang harus dipakai? Kalau menurut saya yang pertama adalah kita mencoba untuk menerapkan konsep Islam. Bagaimana tugas suami dan bagaimana tugas istri. Itu yang pertama. Nah, jika konsep ini tidak bisa, misalnya saya kasih contoh, dalam konsep Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Memimpin di sini artinya adalah tidak memperbudak wanita. Artinya bahwa dia mampu menjadi sandaran bagi wanita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Urusan dunia misalnya adalah penghasilan. Tugas suami adalah mencari rezeki atau nafkah bagi istri. Kemudian tugas istri adalah menjaga apa yang diberikan oleh suami, misalnya seperti itu. Kalau di desa misalnya ada kasus, mohon maaf, suaminya tidak bisa bekerja. Lantas apakah seorang istri juga tidak ikut bekerja? Tidak seperti itu. Maka Islam tidak kaku atau Islam itu fleksibel. Maka bagaimana mensiasati untuk kebaikan keduanya, untuk kebaikan rumah tangganya. Kalau sang laki-laki tidak bisa bekerja, pun perempuan harus membantu. Mungkin seperti itu yang saya pahami dari pertanyaan Mbak Amara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Aziz MA yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan bentuk ibadah yang mengantarkan kepada ketakwaan. Dengan menikah, seseorang akan lebih terjaga dari perbuatan syahwat atau maksiat dalam hidupnya. Dengan pernikahan yang berlandaskan ketakwaan itulah Allah akan memberi jalan keluar atas setiap permasalahan, serta mendatangkan rezeki bagi dirinya dan keluarganya dari berbagai arah. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan, kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatian dan partisipasi serta kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini berkah dan bermanfaat di masa yang akan datang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.